Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 2.2 ya, grafik fungsi kuadrat untuk halaman 82 sampai 92. Ini khusus akan membahas untuk materinya saja ya, kelas 9 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju website liquino.blogspot.com. Nah, untuk kegiatan pertama ya, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX, di mana A-nya ini adalah konstanta. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yaitu ketika B sama dengan C sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafiknya, kamu dapat membuat grafik untuk beberapa nilai X dan mensubstitusikannya pada fungsi Y sama dengan AX. Misalkan, untuk A sama dengan 1, A sama dengan min 1, dan A sama dengan 2. Kerjakan kegiatan ini dengan teman sebangkumu. Oke. Yang pertama ini yang A ya, lengkapi ketiga tabel berikut. Kita akan mengerjakannya. Nah, untuk yang di sini bagi kalian yang masih belum ngerti, ini kan min 3 dan sini kok bisa min 3x kuadrat. Nah, min 3x kuadrat ini adalah si y-nya ya. Jadi kalian tinggal masukkan apa persamaan dari si y-nya aja, begitu. Berarti misalkan di sini x kuadrat, maka min 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti X-nya kan tadi min 3 ya. X-nya min 3 ini ya. Dan Y-nya 9. Nah, kalau bertanya X3-nya ini, min 3-nya dari mana? Itu adalah percobaan. Nanti kalian juga bisa membuatnya min 4, min 5, itu bebas kalian. Tapi, kalau Bapak sendiri akan mencobanya dari min 2 sampai 2 ya. Mencobanya seperti itu. Nah, kalau untuk yang di buku ini dari min 3 sampai 3 itu sebenarnya bebas, mau min 4 sampai 4 juga tidak apa-apa. Selanjutnya, ini min 2, maka min 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi min 2,4x Y, jangan lupa ya. Min 2 sama 4. Nah, untuk yang min 1 ini Y-nya juga 1 ya. Jadi min 1,1. Untuk X-nya 0, maka Y-nya juga 0 ya. 0 kuadrat tetap 0 ya. Jadi titiknya 0,0. Sekarang X-nya 1, Y-nya 1. Maka titiknya 1,1. Untuk X-nya 2, Y-nya 4. Maka titiknya 2,4. Nah, sama untuk yang X3 ya. Y-nya jadi 9. Nah, titiknya 3,9. Untuk yang tabel kedua ya, tabel kedua ini juga sama, cuman bedanya ada negatif di depannya. Karena negatif makanya ada kurung. Bagaimana jika di sininya itu 2x, sama aja ya. Ntar dikurung lagi. Misalkan kita buat ya, min 2, misalkan min lagi seperti ini ya. Seperti itu. Setelah itu ini udah min 3 kuadrat itu 9 dikalikan, karena 9 itu positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif ya. Min 3, min 9 seperti itu. Nah, ini juga sama nih. X-nya negatif 2. Jadi Y-nya negatif 4 ya. Min 2 kuadrat itu 4. Karena 4 itu positif, maka positif dikali negatif itu sama dengan negatif ya. Jadi titiknya min 2, min 4. Jika X-nya negatif, maka Y-nya negatif juga. Nah, titiknya min 1, min 1. Untuk X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Titiknya 0,0. Jika X-nya 1, Y-nya negatif 1. Maka titiknya 1, negatif 1. Sama yang nomor ini juga ya, selanjutnya ya. Seperti itu caranya. Oke, kita beralih ke tabel yang ketiga. Yang ketiga juga sama, kalian
tinggal buat ya. Kalau perintahnya suruh 2x kuadrat, maka di sininya juga 2x kuadrat. Nah, si x-nya ini nanti diganti dengan si x yang ada di depannya ya. Seperti itu. Jadi, min 3 kuadrat itu 9 dikali dengan 2. Nah, 2 min 3 kuadrat seperti ini ya. Kalau kalian bingung. Kalau kalian bingung caranya, min 3 kuadrat dikali min 3 kuadrat itu 9 ya. Berarti 2 dikali 9 sama dengan 18. Atau kalau kalian masih belum paham tentang pengurangan ini sama aja kayak seperti ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang jika x-nya min 2 maka y-nya 8, titiknya min 2,8. Jika x-nya min 1 maka y-nya 2, jadi titiknya min 1,2. X-nya 0 maka y-nya 0, titiknya 0,0. Untuk x-nya 1, y-nya 2, maka titiknya 1,2. Untuk x-nya 2, y-nya 8, maka titiknya 2,8. Untuk x-nya 3, y-nya 18, maka titiknya 3,18. Nah, untuk yang B, tempatkan titik-titik koordinat berada dalam tabel di atas pada bidang koordinat. Gunakan 3 warna berbeda. Nah, di sini nanti kita akan membuat pemisahnya ya. Ini akan dihapus. Ini. Nah, ini adalah untuk yang A ya. Yang A ini seperti ini jadinya. Kalau kita hubungkan seperti parabola ya. Kalian tahu parabola TV? Nah, seperti itu ya. Kalau parabola TV berbentuk lingkaran. Nah, ini seperti ini ya. Ini namanya parabola yang menghadap ke atas ya. Bagaimana yang B-nya? Nah, seperti ini. Kalau yang B berarti menghadap parabola ke bawah. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Ini grafik Y sama dengan min X kuadrat. Yang C, seperti ini ya grafiknya. Jadi, grafiknya ini tadi ada yang melebar, ada yang menyempit ya grafiknya. Seperti ini. Ini grafik yang sama dengan 2X kuadrat. Nah, di sini kalau kita gabungkan, gambarnya akan seperti ini nih. Nah, ini yang Y sama dengan 2X kuadrat seperti ini ya. Untuk Y sama dengan X kuadrat yang warna hitam, dan yang biru ini untuk Y sama dengan min X kuadrat. Ayo kita amati, berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka didapatkan informasi berikut. Nah, grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini yang hitam ya. Berupa parabola yang terbuka kemana? Ke atas ya. Terbuka ke atas. Sedangkan grafik yang Y sama dengan min X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke bawah ya. Kalau negatif berarti dia nantinya ke bawah. Sekarang yang grafik Y sama dengan 2X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas. Nah, di sini ada perbedaan yang ke atas juga ya. Grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke atas. Dan perbedaannya adalah grafik YX kuadrat lebih lebar ya. Jadi, kalau dia 3X kuadrat sama 2X, maka lebih lebarnya nanti yang si 2X ya. Seperti itu. Daripada grafik Y sama dengan 2X. Jadi kalau yang semakin lebar seperti ini ya. Ini kuadrat. Yang lebih lebar ya. Ini 2X kuadrat. Ini 3X kuadrat. Jadi semakin besar si A-nya ya. Untuk yang X kuadrat doang. Maka semakin menyempit parabolanya. Seperti itu. Nah, sini ayo kita simpulkan. Berdasarkan kegiatan 1, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Yang pertama, nilai jika A lebih besar daripada 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas ya. Jika A kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Jika A lebih besar daripada 0 dan nilai A makin besar, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke atas dan makin lebar.
Yang 4, jika A kurang dari 0 dan nilai A makin kecil, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke bawah dan makin besar, seperti itu. Kegiatan 2, menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, untuk yang kegiatan awal ya, tadi kita udah tahu ya kegiatan awal itu Y sama dengan AX kuadrat. Sekarang sini nggak ada A-nya tapi plus C gitu. Oke, pada kegiatan ini kamu akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika B-nya sama dengan 0, C-nya tidak sama dengan 0. Kegiatan ini dibagi menjadi dua subkegiatan. Pada kegiatan ini kamu menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C sebanyak 2 kali, yaitu untuk C sama dengan 1 dan C sama dengan min 1. Di sini ayo kita gali informasi. Seperti yang awal ya, kegiatan 1 kalian tinggal ganti saja X-nya ini dengan si X yang ada di depan. Kalau di buku ini akan terus min 3 sampai 3. Tapi kalau untuk yang dicoba di soal itu akan min 2 sampai 2 saja ya. Untuk lebih menghemat dan mempercepat. Nah, jika X-nya 2, min 2 ya, maka Y-nya 5. Maka titiknya min 2,5 seperti itu. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 2, maka titiknya min 1,2. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka titiknya 0,1. X-nya 1, Y-nya 2, maka titiknya 1,2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 5, jadi titiknya 2,5. Yang nomor 3 ya, yang titiknya 3, yang X-nya 3 itu Y-nya 10, maka titiknya 3,10, seperti itu. Nah, untuk yang tabel yang kedua ya, min 2, maka titiknya Y-nya 3, maka titiknya min 2,3. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 0, titiknya min 1,0. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan min 1. Jadi titiknya 0, min 1. Untuk X-nya 1, maka Y-nya 0. Jadi 1,0. Jika X-nya 2, Y-nya 3. Titiknya 2,3. Jika X-nya 3, maka Y-nya 8. Maka titiknya 3,8. Nah, bagaimana gambarnya? Ini adalah gambar untuk yang tabel yang pertama ya. Tabel yang pertama seperti ini. Kayak seperti parabola ya. Parabola tapi yang melebar. Nah, ini ya. Ini ada titiknya ya. Ini min 3,9. Nah, sebenarnya ini min 3,9 itu ke atas seperti itu ya. Tidak ditulis misalkan itu apa. Tapi kita mencobanya dari yang min 2 sampai 2 ya di sini. Nah, min 2 ini tadi angkanya min 2 sampai 5. Nah, min 2 sampai 5 benar ya. Min 2 sampai 5 sini ya. Terus ini ada min 1,2, min 1,2 bener ya. Kalau kalian cek ini benar semua titik-titiknya. Oke, selanjutnya yang tabel kedua ya. Tabel kedua habis pembahasan, ayo kita amati. Nah, di sini ada berdasarkan hasil pengamatanmu, lengkapi kalimat-kalimat berikut. Untuk yang A, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tadi yang awal memotong sumbu Y di titik koordinat 0,0. Nah, untuk yang B ini kita lihat di soal ini ya. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 memotong sumbu Y di titik koordinat mana? 0,1 ya. Seperti itu. Untuk yang D, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 0 ya. Satuan ke atas seperti itu. Kalau ditanya geseran ya, maksudnya geseran ini adalah yang si nilai X-nya ya. Nilai X-nya tetap ya. Saat dia memotong sumbu Y yang sama. Oke. Selanjutnya. Nah, ini adalah yang tabel kedua ya. Tabel kedua ini
ternyata nyampe kuadran antara 3 dan 4. Nah, seperti ini ya. Oke. Grafiknya, grafik Y sama dengan X kuadrat min 1 yang tampil ini ya. Nah, sekarang ayo kita amati untuk C-nya, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1 memotong sumbu Y di titik koordinat berapa? 0, min 1 ya. Jadi paling bawahnya. Sekarang yang E-nya, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1 merupakan grafik Y sama dengan X kuadrat geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 ya, 1 satuan ke bawah seperti itu. Oke, ayo kita simpulkan. Untuk C positif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke atas. Nah, untuk yang B, untuk C negatif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar min C satuan ke bawah. Yang C, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C memotong sumbu Y di titik koordinat 0, min C ya. Oke. Kegiatan 3 menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Pada kegiatan ini kamu akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika C-nya sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 sub kegiatan ya. Ini ketika B sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan B sama dengan 2. Pada kegiatan ini kamu akan mengenal titik puncak dari suatu grafik fungsi kuadrat. Di sini juga kita akan melengkapi tabel seperti biasa ya. Karena kita udah mencoba antara 1 dan 2, maka sedikit dipercepat videonya. Nah, di sini udah ketemu ya. Semua tabelnya udah terisi juga ya. Maka kita tinggal buat grafiknya saja. Grafik tabel yang pertama seperti ini ya. Jadi kayak parabola juga. Ini kalau kita mau lanjutkan lagi, misalkan ada nilainya lagi, ini akan sama seperti ke atas seperti ini. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi, tapi tidak apa-apa karena sini doang ya. Oke, selanjutnya untuk yang B, tabel B ya. Ini seperti ini. Jika kalian buat lagi tabelnya, jadi seperti ini lagi lanjutnya. Nah, seperti ini ya. Ini sampai titik juga ya. Oke. Untuk tabel yang ketiga ya, kita akan bercepat lagi juga. Nah, jika kalian memang butuh diisi di buku tulis kalian, kalian bisa menulisnya dengan men-stop videonya. Setelah itu kalian gambar seperti ini lagi ya grafiknya. Seperti ini grafiknya. Nah, parabola ke bawah ya. Oke. Untuk yang terakhir tabel yang 4 ya. Nah, maka tabel grafiknya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tabel grafiknya. Oke. Parabola ke bawah juga ternyata kalau min X kuadrat. Jadi kita sebenarnya kalau untuk bentuk grafiknya sendiri, bentuknya ya, bentuk grafiknya itu sendiri dilihat dari min X kuadratnya. Nah, jika digabungkan akan seperti ini jadi grafiknya ya. Keempat tabelnya. Oke, di sini ayo kita amati pada dua tabel pertama tentukan nilai Y yang paling kecil. Perhatikan hubungan antar nilai B dengan nilai Y yang paling kecil dari tiap tabel tersebut. Apa yang saudara dapatkan? Nah, dari dua tabel ini ya, kita bisa lihat ya. Nilai Y yang paling kecil terjadi saat min B per 2, yaitu untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X, di mana nilai Y terkecil terjadi pada X min 1, yaitu Y sama dengan min 1 dan fungsi Y
sama dengan X kuadrat min 2X. Nilai Y terkecil terjadi pada X sama dengan 1, yaitu ketika Y sama dengan min 1. Oke ya, seperti itu ya. Kalian bisa mengeceknya di sini ya. Saat X-nya min 1, maka Y-nya juga min 1. Itu nilai terkecilnya ya. Jadi paling bawahnya. Dan untuk fungsi grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X, nilai terkecilnya ada pada X-nya 1 ya, X-nya 1 dan Y-nya min 1 ya. Oke. Sekarang nilai Y paling besar terjadi pada saat soalnya dulu. Pada dua tabel terakhir tentukan untuk pada dua tabel terakhir tentukan nilai Y yang paling besar. Perhatikan hubungan antara nilai B dengan nilai Y yang paling besar ya. Yang paling besar dari tiap tabel tersebut. Apa yang saudara dapatkan? Nilai Y yang paling besar ya. Nilai Y yang paling besar. Nilai Y yang paling besar itu yang 1 ya ternyata. Ya, nilainya yang 1. Nah, sebelah kiri juga yang 1 juga ya ternyata. Makanya nilai Y yang paling besar saat B/2 yaitu fungsi Y sama dengan min X plus 2X. Nilai Y terbesar terjadi pada X sama dengan 1 yaitu Y sama dengan 1 dan fungsi Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Nilai Y terbesar terjadi pada X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Di sini F ulangi kegiatan ini dengan fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat plus X. Y sama dengan min X kuadrat min X. Selanjutnya untuk titik yang paling atas, titik koordinat ini juga disebut dengan titik puncaknya. Nah, kalian bisa buat grafiknya ya. Yang pertama ini kita akan buat yang min Y sama dengan min X kuadrat plus X. Kalian bisa membuat tabelnya seperti ini dan grafiknya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ada min 3,6, min 3,6 seperti ini. Ini min 3,6, setelah itu min 2,2 buat di sini titiknya. Terus min 1,0. Nah, min 1,0 itu X-nya yang min 1 ya, berarti di garis yang biru min 1,0 di pas titik Y-nya 0 ya. Oke, sekarang yang kedua, yang Y sama dengan min X kuadrat min X ya. Seperti ini. Nah, gambarnya juga sama seperti yang tadi ya. Parabola ke atas gambarnya. Nilai Y yang paling kecil untuk A lebih besar pada 0 dan Y paling besar untuk A kurang dari 0 dinamakan nilai optimum YP. Dan jika XP yang menyebabkan nilai Y optimum, maka XP YP dinamakan titik puncak atau titik optimum. Pembahasan mengenai nilai optimum ini akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab selanjutnya ya. Nah, ayo kita simpulkan untuk Y sama dengan X kuadrat plus BX, maka nilai optimumnya adalah min B kuadrat per 4 dan Y sama dengan min X kuadrat plus BX, maka nilai optimumnya adalah B kuadrat per 4 seperti itu. Nah, sini ada ayo kita menanya, buatlah fungsi kuadrat yang berbentuk Y sama dengan X kuadrat plus BX dan tanyakan pada teman sebangkumu berapa nilai optimumnya. Misal fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 8X. Maka nilai optimumnya adalah A-nya min 1, B-nya 8. Maka
kita buat ya. Di sini X-nya positif, maka menggunakan yang min B kuadrat ya, min B. Jadi min B kuadrat sama dengan dibagi 4 sama dengan min 8 kuadrat per 4 ya. Sama dengan min 64 dibagi 4 sama dengan min 16. Bagaimana jika misalkan disininya X kuadrat plus 8. Nah, maka kalian menggunakan yang B kuadrat, hasilnya jadi 16 misalkan segitu. Optimumnya 16 ya. Oke, selanjutnya ini materi esensi hanya mengulang saja ya. Materi esensi ini sebenarnya mengulang saja. Yang ini juga mengulang. Nah, di sini ada nilai B pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Titik puncak dan sumbu simetri dibahas lebih lanjut pada subbab selanjutnya. Ini kalian bisa baca lagi karena ini hanya mengulang ya. Materi esensi ini sebenarnya rangkumannya sebenarnya. Nah, sini ada contohnya ya. Contoh grafik fungsi kuadrat. Berikut ini adalah grafik 5 fungsi kuadrat yang berbeda. Yang pertama, jika grafik yang berwarna hitam ini ya, merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min X plus 2. Grafik Y sama dengan X kuadrat min X plus 2 memotong sumbu Y pada koordinat berapa? Di sini ya, 0,2 dan memiliki titik puncak minimumnya. Jadi puncak minimumnya ada di 2 ya. Grafik Y berwarna merah. Oke, berwarna merah. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 2. Grafik Y sama dengan 2x min 6x plus 4 memotong sumbu Y pada koordinat berapa? 0,4 ya. Dan memiliki nilai puncak minimum. Seperti itu. Ini ya 0,4 pada sumbu Y. Setelah itu kita lihat lagi nomor 3, grafik yang berwarna biru ya, yang warna biru ini, yang parabola ke bawah ya. Fungsinya itu Y sama dengan min 2x kuadrat plus 8. Grafik Y min 2x kuadrat plus 8 memotong sumbu Y pada koordinat 0,8 ya, 0,8 bener ya, di 0,8 dan memiliki titik puncak maksimum karena dia ke atas ya. Kalau ke bawah minimum, yang parabola ke atas itu kebalikannya ya, minimum. 4, grafik yang berwarna merah dengan garis putus-putus merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10. Yang ini ya, garis warna merah putus-putus. Memotong sumbu Y koordinatnya 0,10 di sini ya. Oke, dan memiliki titik minimum karena berada di bawah ya. Di bawahnya ini kira-kira 3,-2 ya. Kira-kira seperti itu. Oke, yang 5 juga ada ya. Yang 5 ini memotong sumbu Y-nya di 0,-6 dan memiliki puncak maksimum. Berarti kita tulis jika parabola atas mempunyai nilai minimum. Nah, minim. Jika parabola bawah memiliki puncaknya yang maksimum, seperti itu ya. Maksimum. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.